Agar fungsi fx sama dengan akar dari x kuadrat kurang x kurang 30 dibagi x kurang 4 terdefinisi, daerah asal fungsi tersebut adalah, kita akan selesaikan. Syarat fungsi terdefinisi jika dia dalam bentuk akar, maka yang di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0, yaitu x kuadrat kurang x kurang 30 dibagi x kurang 4 lebih besar sama dengan 0. Karena ini berbentuk pecahan, maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. X kurang 4 tidak sama dengan 0. X kuadrat kurang x kurang 30 dibagi x kurang 4 lebih besar sama dengan 0. Kita faktorkan, diperolehlah faktornya x kurang 6 dikali x tambah 5 dibagi x kurang 4 lebih besar sama dengan 0. Pembuat 0 fungsi, x kurang 6 sama dengan 0, diperoleh x-nya sama dengan 6. X tambah 5 sama dengan 0, diperoleh x-nya sama dengan negatif 5. X kurang 4 tidak boleh sama dengan 0, maka x-nya tidak sama dengan 4. Kita sajikan ke garis bilangan mulai dari yang terkecil, negatif 5, terarsir penuh karena x boleh sama dengan 5. 4 tidak terarsir penuh karena x tidak boleh sama dengan 4. Yang terakhir, x-nya 6. Dan terarsir penuh karena x-nya boleh 6. Kita uji di antara negatif 5 dan 4 ada angka 0. Kita masukkan x sama dengan 0 ke pertidaksamaan, diperolehlah hasilnya sama dengan 0 kurang 6 negatif 6, 0 tambah 5 sama dengan 5, 0 kurang 4 sama dengan negatif 4, menghasilkan positif. Kita tandain positif. Biasanya ini selang-seling, kalau kita uji antara 4 dan 6 akan menghasilkan negatif. Kita uji di bawah negatif 5 akan menghasilkan negatif. Kita uji di atas 6 menghasilkan positif. Jadi karena di sini diminta lebih besar sama dengan 0, kita arsir yang positif. Jadi itu yang menjadi penyelesaiannya. Menulisnya, diperolehlah x lebih besar sama dengan negatif 5 ke arah kanan, lebih kecil 4. Tidak ada sama dengannya. Atau x-nya lebih besar sama dengan 6. Diketahui fx sama dengan 2x tambah 1 dibagi x kurang 2, dengan x tidak sama dengan 2, dan gx-nya sama dengan x tambah 3. Jika hx sama dengan f komposisi gx, inverse hx adalah, jadi terlebih dahulu kita mencari hx-nya, yaitu f komposisi g sama dengan f gx. Kita masukkan fungsi gx duluan, diperolehlah f buka kurung, gx-nya x tambah 3. Kita lanjutkan ke fungsi fx. Setiap x yang ada pada fungsi fx akan kita ganti menjadi fungsi gx, diperolehlah 2 dikali x, x-nya ganti menjadi x tambah 3, tambah 1. X kurang 2 menjadi x tambah 3 dikurang 2. Kalikan ke dalam, diperolehlah hasilnya 2x ditambah dengan 7. X tambah 3 kurang 2 menjadi x tambah 1. Jadi bentuknya ini hx sama dengan ax tambah b dibagi cx tambah d. Untuk mencari inverse yang berbentuk seperti ini, diperolehlah inverse hx sama dengan negatif dx tambah b dibagi cx kurang a. Kita cek dari sini, diperolehlah nilai dari a-nya sama dengan 2, b 7, c-nya 1, dan d-nya 1. Kita tinggal masukkan ke rumus untuk mencari inverse-nya, diperolehlah inverse hx sama dengan negatif dx, berarti negatif 1x, ditambah dengan b, b-nya 7, dibagi dengan cx, 1x, dikurang dengan a-nya 2. Hasilnya sama dengan min x tambah 7 per x kurang 2. Pembuatan manisan suatu industri makanan dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pembersihan bahan baku dan dilanjutkan dengan tahap pengeringan. Banyak produksi yang dihasilkan bergantung pada banyak bahan baku yang tersedia dengan mengikuti fungsi fx sama dengan 2/3x tambah 7, sedangkan banyak manisan yang sudah dikeringkan bergantung pada banyak bahan baku yang telah diolah mengikuti fungsi gx sama dengan 3/7x tambah 3. Jika tersedia 126 kg bahan baku untuk membuat manisan, banyak manisan yang dihasilkan adalah, jadi di sini jelas bahwa tahapannya pembersihan dahulu. Maka kita masukkan ke fungsi fx karena harus dibersihkan dahulu bahan bakunya.
Bahan baku yang tersedia adalah 126 kg. Jadi tinggal dimasukkan ke fungsi fx, diperolehlah f 126 sama dengan 2/3 dikali 126 tambah 7. Dihasilkan 91. Selanjutnya kita akan masuk tahap kedua, yaitu bergantung pada bahan baku yang telah dikeringkan dan telah dibersihkan. Ya, fungsinya mengikuti fungsi Gx sama dengan 3/7x tambah 3. Jadi yang dibersihkan tadi 91 kg akan dilanjutkan ke fungsi Gx. 3/7 dikali 91 ditambah 3, diperolehlah hasilnya sama dengan 42 kg. Selanjutnya, 7 tahun yang lalu umur ayah sama dengan 6 kali umur Andi. 4 tahun yang akan datang 2 kali umur ayah sama dengan 5 kali umur Andi ditambah 9. Umur Andi 3 tahun yang lalu adalah, kita akan selesaikan. Yang pertama, kita misalkan ayah dengan X dan Andi dengan Y. Ayah sama dengan 6 kali umur Andi, 7 tahun yang lalu. Artinya, ayah kita kurangkan dengan 7 sama dengan 6 kali. Hanya variabel Andinya saja yang dikurang dengan 7. Diperolehlah persamaan X kurang 6Y sama dengan negatif 42 tambah 7. X kurang 6Y sama dengan negatif 35. Itu yang menjadi persamaan pertama. 4 tahun yang akan datang. 2 kali umur ayah, 2 kali ayahnya saja yang ditambah 4 sama dengan 5 kali umur Andi. 5 kali umur Andi ditambah 4, ditambah lagi 9 tahun. Kita akan sederhanakan dulu. Persamaan ini diperoleh 2x tambah 8 sama dengan kalikan ke dalam 5y tambah 20 tambah 9. 2x kurang 5y sama dengan 21. Ini yang menjadi persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 diperolehlah nilai x dan y. Kita kurangkan, negatif 7y sama dengan negatif 91, y-nya sama dengan 13. Karena yang diminta adalah umur Andi yang kita misalkan dengan y, diperolehlah umur Andi 3 tahun yang lalu. Jadi kita tinggal kurangkan dengan 3. Hasilnya sama dengan 10 tahun. Diketahui matriks K sama dengan 85, 4Y. Sedangkan L sama dengan negatif 1X, 71. Dan M 9 negatif 3, 1 negatif 5. Jika K kurang L sama dengan M transpose, nilai dari X kurang Y sama dengan K kurang L sama dengan M transpose. Kita tuliskan matriks K kurang matriks L sama dengan M transpose. Yang ini adalah M. Baris pada matriks M akan menjadi kolom pada matriks M transpose. Baris kedua akan menjadi kolom kedua. Elemen yang seletak akan kita kurangkan. Diperolehlah hasilnya 8 dikurang negatif 1 menjadi 9. 5 dikurang X, 4 dikurang 7 negatif 3, Y kurang 1. Oke. Selanjutnya elemen yang seletak bernilai sama. Di kiri, di kanan. 9 sama dengan 9. Berarti diperolehlah 5 kurang X sama dengan 1. Jadi X-nya sama dengan 4. Y dikurang 1 sama dengan negatif 5. Maka diperolehlah Y-nya sama dengan negatif 4. Pertanyaannya adalah nilai dari X kurang Y. Diperolehlah X kurang Y, X-nya 4, dikurang negatif 4 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8. Suatu perusahaan keramik dapat memproduksi 500 buah keramik setiap bulan. Setelah menambah tenaga kerja, produksi perusahaan mengalami peningkatan tetap sebanyak 22 buah setiap bulannya. Banyak keramik yang diproduksi selama 6 bulan. Kita selesaikan. A-nya sama dengan 500, suku pertama. B-nya sama dengan 22. Bertambah 22. Pertanyaannya adalah banyak keramik selama 6 bulan. Jadi N-nya sama dengan 6. Banyak keramik yang diproduksi selama 6 bulan, kita akan menggunakan rumus SN, jumlah sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Diperolehlah hasilnya sama dengan 6 per 2 dikali 2A, 2 kali 500 tambah 6 kurang 1 dikali B-nya 22. Sama dengan 3 dikali 1000 ditambah 5 kali 22, 110. Sama dengan 3 dikali 1110. Jadi diperolehlah banyak keramik yang diproduksi selama 6 bulan, 3.330. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap seperempat hari, bakteri membelah diri menjadi 2. Pada awal pengamatan, terdapat 2 bakteri. Jika setiap 2 hari, 1/8 dari jumlah bakteri mati,
banyak bakteri setelah 3 hari adalah rumus dari pertumbuhan Y sama dengan A dikali R pangkat N. Di awal hanya ada 2 bakteri. Rasionya sama dengan 2 karena akan membelah diri menjadi 2. Jadi kita akan menghitung jumlah bakteri selama 2 hari. Banyak pembelahan bakteri dalam 2 hari itu sama dengan 8 karena dalam sehari ada 4 kali pembelahan. Maka diperolehlah banyak bakteri, Y sama dengan 2 dikali 2 pangkat 8 sesuai dengan rumus yang ada. Hasilnya sama dengan 512. Setiap 2 hari 1/8 dari jumlah bakteri mati, maka bersisalah bakterinya 7/8 dikali 512 sama dengan 448. Sementara yang ditanya adalah banyak bakteri setelah 3 hari, berarti masih bersisa 1 hari lagi. 448 ini akan membelah diri lagi dalam waktu 1 hari. Diperolehlah hasilnya, N-nya sama dengan 4. Jadi, Y sama dengan 448 sebagai A dikali dengan 2 pangkat 4. Hasilnya sama dengan 7.168. Penjual kue memproduksi X bungkus kue per hari dengan biaya X kuadrat kurang 5X tambah 72 dalam ribuan rupiah untuk tiap bungkus. Jika kue tersebut terjual habis dengan harga 80.000 tiap bungkus, keuntungan maksimum yang diperoleh penjual tersebut adalah: yang pertama, misalkan banyak kue sama dengan X bungkus. Biaya produksi per bungkus sesuai dengan yang diketahui di soal, X kuadrat kurang 5X tambah 72 dalam ribuan. Dengan demikian diperolehlah biaya X bungkus sama dengan X dikali dengan biaya per bungkus. Kita kalikan ke dalam, diperoleh X pangkat 3 kurang 5X kuadrat ditambah 72X dalam ribuan. Lanjut ke harga jual. Harga jual per bungkus sama dengan Rp80.000. Jadi jika X bungkus, harga jual X bungkus sama dengan 80 dikali dengan X dalam ribuan. Diperolehlah untung sama dengan harga jual dikurang biaya produksi. Harga jualnya sama dengan 80X dikurang dengan biaya produksi dalam kurung X pangkat 3 kurang 5X kuadrat ditambah 72X. Kita keluarkan dari dalam kurung, hasilnya sama dengan 80X dikurang X pangkat 3 tambah 5X kuadrat dikurang 72X. Disederhanakan menjadi negatif X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat ditambah 8X. Keuntungan maksimum akan dicapai saat U aksen X sama dengan 0. Diperolehlah turunan dari fungsi UX sama dengan negatif 3X kuadrat ditambah 10X ditambah dengan 8 sama dengan 0. Untuk memudahkan menyelesaikan persamaan, kita kalikan persamaan ini dengan negatif. Diperolehlah 3X kuadrat kurang 10X kurang 8 sama dengan 0. Faktornya adalah X kurang 4 dikali 3X tambah 2 sama dengan 0. Diperolehlah hasilnya X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2/3. Jadi kita ambil X-nya yang positif. Kita substitusi nilai X ke dalam fungsi UX. Diperolehlah keuntungan maksimumnya sama dengan negatif 4 pangkat 3 ditambah 5 dikali 4 kuadrat ditambah dengan 8 dikali 4. Sama dengan negatif 64 tambah 80 ditambah dengan 32. Sama dengan 48 dalam ribuan. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh penjual tersebut adalah 48.000. Hasil dari integral 2x kuadrat tambah 6 dibagi dengan akar x pangkat 3 tambah 9x ditambah 5 dx sama dengan titik-titik. Kita akan selesaikan soal ini menggunakan integral substitusi dan menggunakan rumus yang sudah tertera di slide. Integral ini akan diubah menjadi 2x kuadrat ditambah 6 dikali dengan x pangkat 3 tambah 9x ditambah 5 dipangkatkan negatif setengah. Jadi kita buat pangkaian naik ke atas. Selanjutnya kita misalkan x pangkat 3 ditambah 9x tambah 5 dengan u. Diperolehlah du per dx sama dengan 3x kuadrat ditambah 9. Jadi turunannya ya. Selanjutnya dx sama dengan du dibagi dengan 3x kuadrat ditambah 9. Integral dari 2x kuadrat tambah 6x dikali u pangkat negatif setengah. Kita akan ganti dx-nya dengan menggunakan persamaan
dx sama dengan du dibagi 3x kuadrat tambah 9. Selanjutnya disederhanakan, 2 dikeluarkan dikali dengan x kuadrat tambah 3 dikali u pangkat negatif setengah. Du dibagi 3-nya kita keluarkan, 3 dikali buka kurung x pangkat 2 ditambah 3. Jadi sudah ada yang sama, ini bisa kita coret, diperolehlah 2/3. Kita keluarkan dari integralnya, 2/3 integral u pangkat negatif setengah du. Jadi kita cukup mengintegralkan yang ini saja. Diperolehlah hasilnya sama dengan 2/3 dikali 1 dibagi n tambah 1, n-nya negatif setengah tambah 1, dikali dengan u pangkat n tambah 1, n-nya negatif setengah ditambah 1. Karena ini adalah integral tak tentu, langsung kita tambahkan dengan c. Hasilnya sama dengan 2/3 1 dibagi setengah dikali dengan u pangkat setengah ditambah c. Hasilnya sama dengan 4/3 dikali u pangkat setengah ditambah c. Selanjutnya diperolehlah hasilnya sama dengan 4/3 u pangkat setengah atau akar u, akar dari u yang kita misalkan tadi adalah x pangkat 3 ditambah 9x tambah 5 ditambahkan dengan c. Di tepi sebuah pantai, Hendra berdiri dengan jarak 120 meter dari mercusuar. Ia memandang puncak mercusuar dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika jarak mata Hendra dengan tanah 165 cm, tinggi mercusuar adalah, kita harus bisa menggambarkan soal cerita ini. Kira-kira gambarnya seperti ini, ada mercusuar, di sini Budi. Selanjutnya jarak dari Budi ke mercusuar 120 meter. Ia memandang puncak mercusuar dengan sudut elevasi 30 derajat. Dari sini kita nggak matanya, 30 derajat. Jarak mata Hendra ke tanah 165 cm atau 1,65 meter. Pertanyaannya adalah tinggi mercusuarnya berapa? Kita akan mencari nilai x dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Diperolehlah hasilnya, tangen 30 sama dengan sisi depan per sisi samping. Sisi depannya adalah x, sisi sampingnya 120. Diperoleh tangen 30 sama dengan 1/3 akar 3 sama dengan x per 120 meter. Kita kali silang, diperolehlah x-nya sama dengan 40 akar 3. Jadi tinggi mercusuarnya sama dengan x ditambah dengan 1,65. 40 akar 3 ditambah 1,65 meter. Hasil dari limit x mendekati 3 dari 2x kuadrat kurang 3x kurang 9 dibagi 6 kurang 2x adalah, kita akan selesaikan menggunakan dua cara. Yang pertama dengan cara memfaktorkan. Kita faktorkan pembilang dan penyebut. Faktor dari pembilang yaitu 2x tambah 3 dikali x kurang 3. Faktor penyebut negatif 2 dikali dengan x kurang 3. Jadi x kurang 3 dibagi x kurang 3 itu bisa kita coret. Diperoleh hasilnya limit x mendekati 3 sama dengan 2x tambah 3 per negatif 2. Sekarang kita tinggal masukkan nilai x-nya 3. 2 dikali 3 ditambah 3 dibagi negatif 2. Hasilnya sama dengan 6 tambah 3 per negatif 2 atau negatif 4,5. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan turunan. Turunkan pembilang dan turunkan penyebut. Turunan dari pembilang yaitu 4x kurang 3. Turunan dari penyebut negatif 2. Kemudian kita tinggal masukkan nilai limitnya. 4 dikali x 4 kali 3 dikurang 3 dibagi negatif 2. Jadi hasilnya sama dengan negatif 4,5. Nilai dari limit x mendekati tak hingga dari akar x dikurang akar x kurang 4 dikali akar x kurang 2. Kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan limit x mendekati tak hingga akar ax kuadrat tambah bx tambah c dikurang akar px kuadrat tambah gx tambah r dengan syarat a sama dengan b. Diperolehlah nilai limitnya sama dengan b dikurang q dibagi 2 akar a. Diperolehlah hasilnya, kita kalikan. Hasilnya sama dengan akar x dikali akar x kurang 2 dikurang akar x kurang 4 dikali akar x kurang 2. Kalikan ke dalam, diperoleh hasilnya akar x kuadrat dikurang 2x dikurang akar x kuadrat dikurang 6x tambah 8. Dari sini diperolehlah nilai a-nya sama dengan 1, b-nya negatif 2,
B-nya sama dengan 1, dan Q-nya sama dengan negatif 6. Itu yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan rumus. Diperolehlah nilai limit B dikurang Q dibagi 2 akar A. Tinggal kita masukkan nilai B, negatif 2 dikurang Q-nya negatif 6 dibagi 2 akar A, akar 1. Hasilnya sama dengan negatif 2 tambah 6 per 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Hasil dari integral 1 dibagi akar pangkat 3 dari 3x tambah 2 pangkat 5. Kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan rumus yang ada, yang tertera di slide. Pertama, kita akan ubah bentuk integral ini menjadi bilangan berpangkat. Diperoleh hasilnya integral 1 dibagi 3x tambah 2 pangkat 5 per 3. Selanjutnya, integral 3x tambah 2 dipangkatkan negatif 5 per 3 setelah naik ke atas. Kemudian, sesuai dengan rumus yang di atas, diperolehlah hasilnya 1 per A. 1 per A-nya 3 dikali dengan N tambah 1, di mana N-nya sama dengan negatif 5 per 3, negatif 5 per 3 tambah 1, dikali dengan AX tambah B, sesuai dengan yang di sini, pangkatnya N tambah 1, negatif 5 per 3 tambah 1, kemudian ditambah dengan C. Diperolehlah hasilnya 1 dibagi 3 dikali negatif 2 per 3, dikali lagi dengan 3x tambah 2 pangkat negatif 2 per 3, ditambah dengan C. Hasilnya sama dengan negatif setengah dikali 3x tambah 2 pangkat negatif 2 per 3 ditambah dengan C. Kita akan ubah kembali ke dalam bentuk akar. Jadi hasilnya sama dengan negatif 1 dibagi 2. Karena ini berpangkat negatif, kita buat ke bawah menjadi berpangkat positif. 3x tambah 2 pangkat 2 per 3. Pangkat 2 per 3 bisa diubah menjadi 2 dikali dengan akar pangkat 3 dari 3x tambah 2 berpangkat 2, kemudian ditambahkan dengan C. Diketahui sin A sama dengan 1 per K, A adalah sudut tumpul. Nilai dari cos A adalah, kita selesaikan, sudut A adalah sudut tumpul, maka A berada pada kuadran kedua. Sin A sama dengan 1 per K. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita gambar dahulu. Sin demi depan per miring. Dengan sudut A, depannya 1, miringnya sama dengan K. Diperolehlah sisi datarnya dengan menggunakan Pitagoras. Akar dari K kuadrat dikurang 1. Sehingga diperolehlah nilai dari cos A. Cos A sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi sampingnya sama dengan akar K kuadrat kurang 1 dibagi dengan sisi miring yaitu K. Karena berada pada kuadran kedua, cos bernilai negatif. Jadi cos A-nya sama dengan negatif akar K kuadrat kurang 1 per K. Diketahui 5 seperaturan TABCD dengan panjang rusuk tegak 6 akar 2 cm, panjang rusuk alas 6 cm. Jarak titik A ke garis TC adalah, terlebih dahulu kita gambar 5 seberaturan TABCD. Kita buat rusuk tegaknya 6 akar 2, tuliskan 6 akar 2 dan rusuk alas 6 cm. Kita hubungkan titik A ke titik C sehingga terbentuk segitiga ACT. Yang ini bisa kita keluarkan seperti ini, ACT. Masing-masing panjang sisinya 6 akar 2, 6 akar 2, 6 akar 2. Karena AC ini adalah diagonal bidang sisi alas 6 akar 2. Untuk mencari jarak A ke TC, tarik garis dari titik A dan memotong tegak lurus garis TC. Dan perpotongannya kita buat titik O sehingga jarak dari A ke garis TC adalah AO. Kita bisa mencari AO ini dengan menggunakan teorema Pitagoras. Diperolehlah AO-nya sama dengan sisi miring yaitu AC 6 akar 2 kuadrat dikurang dengan sisi datar. Sisi datarnya yaitu OC. OC itu setengah dari 6 akar 2. Hasilnya sama dengan 3 akar 2 dikuadratkan. Diperolehlah hasilnya sama dengan akar dari 72 kurang 18. AO sama dengan akar 54. Akar 54 kita sederhanakan menjadi 3 akar 6 cm. Kamar Anita berbentuk kubus dengan panjang rusuk 4 meter. Anita memasang lampu di tengah-tengah salah satu pertemuan dinding dengan langit-langit kamar. Jarak sinar lampu terjauh di kamar Anita adalah, yang pertama kita akan menggambar kubusnya terlebih dahulu dengan panjang rusuk 4 meter. Pertemuan salah satu dinding dengan langit-langit kamar. Terpilih ADHE sebagai dinding dan langit-langit kamar adalah EFGH.
Letak lampu adalah titik L. Titik L letaknya itu di antara E dan H di tengah-tengah. Jarak terjauhnya yaitu dari L ke B atau dari L ke C. LB sama dengan LC. Untuk menghitung jarak LB ataupun LC, kita membutuhkan sebuah segitiga siku-siku. Dan selanjutnya kita akan menggunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjangnya. Dalam hal ini, Sir mengambil segitiga siku-siku BAL. Perhatikan segitiga siku-siku BAL. Untuk menghitung panjang LB, kita membutuhkan AL dan AB. Sekarang perhatikan segitiga AEL, siku-siku di E. Untuk mempermudahnya, Sir arsir segitiga AEL. Untuk menghitung AL, kita akan menggunakan teorema Pythagoras. AL sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah dengan EL kuadrat. Hasilnya sama dengan AE 4 kuadrat, EL yaitu setengah EH, ditambah 2 kuadrat. Hasilnya sama dengan akar dari 16 ditambah 4, sama dengan akar 20, disederhanakan menjadi 2 akar 5. Diperoleh AL-nya sama dengan 2 akar 5, dan AB-nya sama dengan 4 meter. Untuk menentukan jarak LB, perhatikan segitiga BAL, siku-siku di A. Untuk lebih jelasnya, Sir akan arsir. Kita akan menghitung BL dengan menggunakan teorema Pythagoras. LB sama dengan akar dari AL kuadrat ditambah AB kuadrat. Kita masukkan angka yang sudah ada, diperolehlah akar dari 2 akar 5 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Hasilnya sama dengan 20 ditambah 16 di dalam akar, sama dengan akar 36. Akar 36 sama dengan 6 meter. Jadi, jarak sinar lampu terjauh di kamar Anita adalah 6 meter. Perhatikan histogram berikut. Modus berat badan siswa yang disajikan pada histogram di atas adalah, kita akan selesaikan menggunakan rumus modus. Modus sama dengan L ditambah C dikali D1 dibagi D1 ditambah dengan D2. Yang pertama, kita harus tentukan dulu nilai L. Bagaimana cara kita menentukan nilai L? Yaitu kita lihat dari frekuensi tertinggi. Dalam hal ini, frekuensi tertinggi yaitu 15. Interval 51 sampai dengan 60. Di mana L adalah tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus sama dengan 50,5. D1 yaitu frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelum kelas modus. 15 kurang 9 sama dengan 6. D2 yaitu frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sesudah kelas modus. 15 kurang 11 sama dengan 4. C yaitu panjang kelas. Panjang kelas 60,5, tepi atas dikurang dengan tepi bawah 50,5. Hasilnya sama dengan 10. Diperolehlah modus sama dengan L 50,5 ditambah C 10 dikali dengan D1 6 dibagi dengan D1 tambah D2 6 tambah 4. Hasilnya 50,5 ditambah dengan 10 per 10 dikali dengan 6, sisanya 6. Hasilnya 56,5. Suatu kelompok terdiri dari 3 orang akan dipilih dari 4 laki-laki dan 5 perempuan. Banyak kelompok berbeda yang dapat dibentuk jika kelompok tersebut terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Jadi untuk menyelesaikannya kita akan menggunakan kombinasi 4,2. Untuk mencari 2 laki-laki akan diambil dari total laki-laki yang ada. Totalnya ada 4, akan diambil 2, kombinasi 4,2. Dan 1 perempuan. Perempuan akan diambil dari total perempuan yang ada. Perempuannya ada 5, akan diambil 1, kombinasi 5,1. Dengan menggunakan rumus kombinasi diperolehlah hasilnya 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 4 kurang 2 faktorial. 5,1, 5 faktorial dibagi 1 faktorial, dikali 5 kurang 1 faktorial. Ini disederhanakan menjadi 4 faktorial dibagi 2 faktorial, 4 kurang 2, 2 faktorial, dikali dengan 5 faktorial dibagi 1 faktorial, 5 kurang 1, 4 faktorial. 4 dengan 4 bisa kita coret, diperolehlah sisanya 5 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial. Setelah kita jabarkan dan disederhanakan, diperolehlah hasilnya sama dengan 30. Jadi ada 30 cara untuk membentuk kelompok tersebut. Banyak jalan yang berbeda dari kota P ke Q ada 4 jalan. Q ke R 5 jalan. Dari R ke S ada 5 jalan. Banyak cara melakukan perjalanan dari kota P ke S dan kembali lagi menuju kota P, tetapi tidak boleh melewati jalan yang sama dengan yang sudah dilewati sebelumnya.
Kita akan tuliskan keberangkatan dulu. Keberangkatannya P ke Q ke R ke S. P ke Q ada 4, Q ke R ada 5, R ke S ada 5. Ada 100 jalan dari kota P menuju kota S melalui Q dan R. Dikali dengan banyak cara kembali, tetapi tidak boleh melewati jalan yang sama dengan yang sudah dilewati sebelumnya. Setelah sampai di S, dia akan kembali ke R. Awalnya R ke S itu 5 jalan, tapi jalan yang sudah pernah dilewati sebelumnya tidak boleh digunakan lagi, berarti bersisa 4. R ke Q. Q ke R awalnya ada 5, berkurang 1 menjadi 4. Terakhir Q ke P. P ke Q sebelumnya ada 4, berkurang 1 menjadi 3, hasilnya sama dengan 48. Jadi, banyak cara menuju kota P ke S dan kembali lagi ke kota P, tetapi tidak boleh menggunakan jalan yang sama. Hasilnya sama dengan 100 dikali 48, 4.800 jalan. Aldi akan membuat sebuah akun media sosial. Untuk keperluan itu, ia memerlukan sebuah kata sandi yang terdiri dari 8 karakter. Kata sandi yang kuat menggabungkan antara huruf dengan angka. Aldi akan menggunakan namanya pada 4 karakter awal atau akhir secara berturut-turut. Kemudian ditambahkan dengan 4 buah angka yang berbeda dari 0, 1, 2, sampai 9 secara acak. Misalnya, Aldi 1234 atau 3214 Aldi. Jadi Aldi bisa di depan, bisa juga di belakang. Banyak kata sandi yang dapat digunakan Aldi adalah, ini bisa kita selesaikan menggunakan permutasi. Permutasi 10,4. Banyak susunan angka, dari 10 angka yang tersedia akan diambil 4. Diperoleh hasilnya 10 faktorial dibagi 10 kurang 4 faktorial. Hasilnya 10 faktorial dibagi 6 faktorial, 5040 cara. Kemudian, banyak kemungkinan posisi nama Aldi, bisa di depan, bisa di belakang. Jadi, ada 2 faktorial cara. Hasilnya sama dengan 2 cara. Banyak kata sandi yang dapat digunakan adalah 5040 dikali dengan 2. Hasilnya sama dengan 10.080 cara. Dari anggota OSIS yang terdiri dari 6 putra dan 8 putri akan dibentuk tim konsumsi yang berjumlah 5 orang. Jika tim tersebut maksimum diikuti oleh 3 orang putra, banyak tim konsumsi yang dapat dibentuk adalah, jadi di sini ada beberapa kemungkinan yang bisa kita buat. Maksimum 3 orang putra. Yang pertama, kemungkinannya 3 putra dan 2 putri. Diperoleh banyak cara membentuk timnya. Kombinasi 6,3, putra ada 6 akan diambil 3, dikali dengan putri ada 8 akan diambil 2. Kombinasi 6,3 dikali kombinasi 8,2. Dengan menggunakan rumus kombinasi diperolehlah hasilnya sama dengan 560 tim. Kemungkinan yang kedua, 2 putra, 3 putri. Dari 6 akan diambil 2 putra, dari 8 putri akan diambil 3. Dengan menggunakan rumus kombinasi diperolehlah hasilnya sama dengan 840 tim. Kemungkinan yang ketiga, 1 putra dan 4 putri. Banyak cara mengambil 1 putra dari 6, kombinasi 6,1, putrinya ada 8, yang diambil 4, 8,4. Dengan menggunakan rumus kombinasi diperolehlah hasilnya 420 tim. Yang terakhir 5 putri. Cara mengambil 5 dari 8, kombinasi 8,5. Dengan menggunakan rumus kombinasi diperolehlah hasilnya sama dengan 56 tim. Jadi banyak tim konsumsi yang mungkin dibentuk adalah, jumlahkan semua kemungkinan, hasilnya sama dengan 1876 tim. Sebuah kantong berisi 5 kelereng merah, 4 kelereng hijau, 2 kelereng putih. Diambil sebuah kelereng secara acak. Peluang terambil kelereng merah atau putih. Kita akan selesaikan NS. NS-nya semua kelereng yang dalam kantong. 5 tambah 3 tambah 2, 10. Merahnya ada 5 dan putihnya ada 2. Peluang terambil kelereng merah atau putih. Berarti peluang A atau B, merah atau putih. PA sama dengan NA per NS ditambah dengan PB NB per NS. NA-nya udah ada, mewakili merah, 5/10 ditambah dengan NB-nya 2, 2/10. Hasilnya sama dengan 7/10. Dari 9 kartu diberi nomor 1 sampai 9, diambil sebuah kartu secara acak. Pengambilannya dilakukan sebanyak 90 kali dengan pengembalian. Frekuensi harapan kartu yang terambil bernomor prima. Jadi NS-nya sama dengan 9. Dari 1 sampai 9 ada 9 kartu. Yang diambil kita misalkan dengan A, yaitu
terambil bernomor prima 2357, diperoleh Na-nya sama dengan 4. Pengambilan dilakukan sebanyak 90 kali. N-nya sama dengan 90. Rumus dari frekuensi harapan, Fa sama dengan N dikali Na per Ns. N-nya sama dengan 90 dikali Na-nya 4, Ns-nya 9. Hasilnya sama dengan 40. Dalam sebuah kantong terdapat 5 bola merah dan 4 bola biru. Akan diambil 2 bola sekaligus secara acak. Peluang terambil bola berwarna merah dan biru. Pertama sekali kita akan cari NS-nya. Banyak cara mengambil 2 bola dari total bola yang ada. 9 kombinasi 2. Total bola ada 9, yang mau kita ambil 2. Dengan menggunakan rumus kombinasi diperoleh hasilnya 36. Selanjutnya peluang terambil berwarna merah. Berwarna merah itu berarti 5 kombinasi 1, hasilnya sama dengan 5. Kejadian terambilnya berwarna biru 4 kombinasi 1, hasilnya sama dengan 4. Jadi peluang terambil bola berwarna merah dan biru, atau bisa kita tuliskan dengan peluang A dan B sama dengan Na dikali Nb per Ns. 5 dikali dengan 4 dibagi dengan 36, hasilnya sama dengan 5/9.